Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak PJS Wali Kota, dalam ini Wakil Asisten 1. Yang saya hormati Bapak Sekda, kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili Bapak Rektor atau yang mewakili tim Dewan Pakar Lingkungan Kota Makassar. Ada senior mohon izin di sini Pak Pro, ada Pak Usran, ada Dr. Asir Rasul dari P3S Suma, juga tim dari P3S Suma yang telah banyak membantu Kota Makassar, para kepala OPD, kemudian para camat, lurah, serta hadirin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mungkin izin ya saya bisa berdiri karena katanya kalau laki-laki harus berdiri. Lagi ini masih pagi-pagi. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ini ada gambar memorial saya dengan Pak Kadis waktu di Jakarta menerima penghargaan Adipura. Walaupun tadi disampaikan hanya sertifikat, tapi itu salah satu penghargaan yang luar biasa. Tadi Pak Kadis dalam menyinggung terkait dengan pengelolaan sampah di hilir. Namun baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kami berangkat dari tadi Pak PJS Wali Kota sudah banyak menyinggung terkait dengan aspek perilaku, yaitu kesadaran masyarakat. Kemudian tadi terkait dengan 3R belum kita maksimalkan. Kemudian tersediaan sarana dan prasarana yang masih minim. Mungkin kalau lihat alat angkut yang ada di Kota Makassar, terutama juga di TPA, mungkin ada yang lebih tua alatnya daripada kita. Sebenarnya alat itu sudah tidak layak kita gunakan, tapi selalu alasan keterbatasan anggaran sehingga kita masih manfaatkan. Kemudian kewenangan seperti apa sih selama ini? Ada yang dari Dinas PU menangani, kemudian ada dari Dinas Tata Ruang. Mungkin itu nanti kita akan pikirkan bersama-sama. Kemudian seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis yang sampai ke TPA, ada permasalahan sebenarnya di hulunya itu timbulan sampah. Timbulan sampah karena kita belum melakukan pemilahan. Yang kedua, pengumpulan juga belum maksimal. Kemudian TPS kita juga belum maksimal. Kemudian pengangkutan, terutama tadi di TPA, itu mungkin masih perlu kita melakukan pembenahan dari hulu sampai ke hilir. Tadi sudah disampaikan, sudah banyak disampaikan oleh PJS Wali Kota. Nah ini yang mungkin kita harus pikirkan bersama-sama, bagaimana menguranginya sehingga tidak masuk ke TPA. Tadi sudah dilakukan disampaikan oleh Pak Kadis penanganan di TPA, tapi kalau kita tidak menangani dari hulu itu akan tetap kita sampainya ke TPA. Contoh misalnya di pemukiman itu masih banyak kita mendapatkan timbulan-timbulan sampah. Kemudian di retail pertokoan kita punya timbulan-timbulan sampah. Ini akibat mungkin dari kesadaran kita juga yang para pembeli misalnya hanya membeli 1 kilo gula minta kantong plastik, beli rokok 1 minta kantong plastik. Itu kan membawa plastik di rumah, membawa sampah di rumah, sehingga pada intinya nanti semua akan mengarah ke TPA. Kalau kita bisa minimalisasi dari rumah, memilah dari rumah, itu mungkin bisa mengurangi. Kalau kita bisa memilah dari rumah minimal 70% sampai masuk ke TPA kita bisa kurangi. Kalau kita hanya menangani TPA tidak akan selesai kalau kita tidak menangani dari hulunya. Itu yang penting sebenarnya. Kesadaran kita, edukasi, perlu diedukasi masyarakat, sosialisasi seperti tadi disampaikan Pak Kadis. Ini yang shelter itu saluran terbuka, sungai, kemudian danau, sumber-sumber, ini yang kebiasaan-kebiasaan kita. Membuang sampah di sembarangan. Kalau melihat apalagi yang Bapak Ibu sekalian yang punya rumah di depan sungai, itu dengan mudahnya saja membuat di sungai. Jadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah terpanjang di dunia. Ini Bapak, ini TPA, kondisi TPA. Jadi yang kuning-kuning ini, yang ada yang kuning kemudian hijau, ini semua sudah berkumpul di TPA. Jadi itu mungkin kita harus pahami dulu, mulai penanganan dari hulu mungkin yang perlu untuk mengurangi ke hilir. Nah ini yang tadi sudah disampaikan Pak Kadis yang terkait dengan hewan yang sudah makan, sapi yang sudah makan sampah, kemudian pencemaran air di sungai sudah tidak kelihatan airnya, kemudian
TPA yang tidak terlalu baik, alat angkut, kebiasaan kita membuat sembarang sampah. Ini masalah-masalah yang harus kita kurangi. Inilah bagaimana kita bisa transformasi mengenai penanganan sampah. Mindset kita harus kita rubah, perilaku kita kalau kita mau memang mengurangi sampah. Itu yang penting. Mindset, perilaku, paradigma lama menjadi paradigma baru. Mindset kita tentang sampah itu bukan hal yang buruk, tapi ada sampah yang sumber daya bisa dimanfaatkan. Ini yang budaya yang perlu kita kurangi, membakar sampah, kemudian membuang di pinggir jalan, di sungai. Sekarang ini masih banyak kita dapatkan. Kalau kita saat ini sekarang kalau kita keluar, pasti kita dapatkan ini, Bapak sekalian. Ini yang perlu kita pikirkan untuk mendapatkan adipura ke depannya, mungkin yang harus kita perhatikan. Nah, ini yang ada data, mungkin sudah Bapak sekalian, bahwa Indonesia penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Sampahnya dari mana? Itu yang dari kita sendiri, masuk ke laut, dimakan oleh ikan. Ikan kita makan, itu juga makan plastik. Makan sekarang namanya mikroplastik. Itu semua sampah dari darat, bukan dari laut. Dari darat turun ke laut, akhirnya dimakan oleh ikan. Kemudian ini Indonesia pembuang sampah makanan terbesar kedua di dunia. Buktinya kalau kita membuka aplikasi SPSN, jenis sampah itu banyak sumber makanan. 50-60% adalah sumber makanan, sisa makanan kita. Misalnya tadi kalau di timbulan sampah yang ada di Kota Makassar 1000 ton. Kalau 50-60% berarti itu 50-60 ton dari sampah organik. Padahal sebenarnya itu yang harus kita pikirkan juga bersama-sama. Bagaimana bisa mengurangi. Kalau sampah plastik saya kira tidak terlalu sulit karena ada bank sampah, ada yang pemerhati sampah. Tapi sampah organik ini harus kita pikirkan bersama. Itu yang perlu kita pikirkan untuk bagaimana bukan hanya di Pura, tapi bagaimana kita mengurangi timbulan sampah kita ke depan. Nah, ini mungkin masalah pokok pertama adalah political will kita, di mana pengelolaan sampah tidak menjadi urusan prioritas bagi pemerintah daerah, tapi urusan wajib tapi bukan pelayanan. Mungkin izin Prof kalau bisa dirubah ini sampai itu menjadi pelayanan dasar, supaya kita bisa dapat mungkin anggaran. Tadi sudah disinggung anggaran. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, anggaran kita 0,05 sampai 0,07%, belum sampai 1%. Bagaimana sampah kita mau selesai? Kalau kita bandingkan tadi disampaikan oleh Pak Kadis, anggaran kita hanya habis untuk menggaji pasukan kuning. Mungkin itu harus kita pikirkan bagaimana anggaran ini bisa dialihkan ke tempat lain, misalnya dengan meningkatkan peran aktif bank sampah misalnya, yang bisa mengolah organik maupun non organik, sehingga anggaran untuk pasukan kuning kita bisa kurangi. Kalau kita lihat 100%, 20% dari anggaran dari 33 urusan itu sanitasi dan persampahan 0,6%, itu dibagi-bagi dari 7%. Kemudian sebagian besar sampah di Indonesia masih dilakukan ditimbun di zona landfill. Data terakhir menunjukkan bahwa open dumping yang saat ini yang di seluruh kabupaten kota itu 67% masih open dumping. Jadi hanya 30% yang kontrol. Itu pun kontrol-kontrolan ya, karena nanti kalau ada di Pura baru dilakukan kontrol. Apalagi di Ekonomi Sulawesi Maluku ini 102 kabupaten kota, 8 provinsi belum ada sanitary landfill, hanya kontrol landfill. Itu Bapaknya. Jadi ini masih PR kita bersama ya yang ini. Kemudian ini yang menjadi perhatian juga, bahwa kita sudah tahun 2025 mungkin kita akan bergelut dengan sampah plastik. Jadi kita menggunakan sampah plastik, 30% kehidupan kita ini sudah menggunakan plastik. Makanya pemerintah mengeluarkan PP 75 tahun 2000 ini terkait dengan peta jalan untuk pengurangan sampah plastik bagi perusahaan sebesar 30%. Ini yang dasarnya dari sini. Nah, ini mungkin regulasinya tadi sudah banyak disampaikan. Yang saya heran di sini regulasi sudah banyak sekali, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten kota, tapi kondisi lingkungan begitu-begitu saja. Mungkin ada yang salah, ada yang keliru. Sudah ada regulasi, lengkap sekali regulasinya, tapi kondisi lingkungan begitu-begitu ya. Berarti ini yang perlu kita pikirkan. Ada yang salah di
di lingkungan kita. Ini ada beberapa yang regulasinya ini yang sekian orang pengelolaan sampah Indonesia sampai 2060. Tahun depan 2025 itu mungkin Jasranas ditindaklanjuti Jasrada. Nah, untuk Adipura sebenarnya bagaimana implementasi Jasrada kita? Harus kita melihat kembali apakah yang ada di Jasrada itu diimplementasikan atau tidak. Jangan sampai hanya tertulis sebagai dokumen tapi di lapangan tidak sebegitu. Itulah sebenarnya tujuan Adipura kita ini. Bagaimana implementasi dari Jasrada melalui sistem informasi pengelolaan sampah nasional SIPSN. Kelihatan di situ Bapak Ibu sekalian. Program-program bisa kelihatan dari situ. Jadi sampai 2025 itu bagaimana bisa kita mencapai target 30% pengurangan dan 70% penanganan. Untuk laut itu sebesar 70%. Kemudian ini yang penting bahwa tahun 2030 tidak ada lagi pembangunan TPA. Itu yang kemudian tahun 2031 tidak ada lagi pembakaran. Semua nanti tahun 2050 sudah nol sampah ke TPA. Sudah kita zero ke TPA. Nanti kita lihat contoh yang ada di Banyumas. Banyumas itu sekarang sudah zero ke TPA. Nanti berikan contohnya. Proses selama 5 tahun mereka sudah zero. Ini saya kira lanjut. Ini yang regulasi yang ada sudah kita saya kira sudah lengkap. Regulasi yang sudah Kota Makassar. Pertama ada Perda tentang pengelolaan sampah. Itu tahun 2011. Kemudian ada Perda tentang restribusi pelayanan. Ini sebenarnya bisa dimanfaatkan semua ini. Misalnya begini, yang membuang sampah dikenakan denda misalnya. Kemudian ini sebenarnya untuk pemerintah harus memberikan perintah misalnya di pemukiman masing-masing rumah itu membersihkan rumahnya, depan rumahnya, pertokoan juga begitu. Kalau itu dilaksanakan saya kira ini bisa kita ini. Tadi izin Prof, saya tadi usulkan Prof, ada namanya di sini bisa kita buat polisi sampah mungkin ditingkatkan fungsinya dari tadi Satpol PP mungkin kita bisa tingkatkan fungsinya jadi Satpol sampah atau dan seterusnya kita tambahkan. Karena kalau tidak ada pengawasan percuma juga. Yang dibutuhkan adalah pengawasan. Untuk pelaksanaan peraturan harus diawasi, kalau tidak awasi percuma juga. Dan harus diberi fine dan denda. Kalau tidak denda percuma. Yang melanggar juga kan saya tidak didenda. Itu harus ada konektivitas antara pelaksanaan dengan pengawasan dengan denda dan mungkin diberi juga namanya payment bagi mereka yang melaksanakan dengan baik. Ini ada Perwali tahun 2018 terkait dengan Jasrada. Ini harus kita evaluasi karena sudah berapa tahun 18 sudah 6 tahun ya. Efektif nggak ini atau tidak? Apakah jangan sampai hanya dokumen semata? Kemudian ada 2019 tentang kantong plastik sudah ada. Yang terbaru kemarin kita sudah buat Perwali terkait dengan pengurangan sampah plastik. Ini apa berjalan atau tidak? Jangan sampai kita hanya berbuat banyak peraturan tapi tidak ada satupun yang efektif. Ini harus kita pikirkan beberapa peraturan ini bagaimana implementasinya untuk menuju kota kita. Kota kita kalau misalnya hanya bersih sehat itu sehari bisa, tapi bagaimana keberlanjutannya itu yang penting. Apa kita selalu melakukan hal tersebut secara kontinuitasnya yang penting. Ini yang kami sampaikan bahwa tahun 2024 untuk periode 2023 itu dari 18 kabupaten kota yang dipantau Adipura ada 17 yang dapat Adipura. Satu yang belum adalah Jeneponto. Kita harapkan mudah-mudahan tahun ini bisa semua dari 24 itu. Mungkin nanti ada dari provinsi. Kenapa satu ini tidak dapat? Alhamdulillah yang lain dapat 18. Yang dipantau 17 dapat walaupun ada nanti sertifikat atau piala itu nanti kita ini. Namun perlu kami sampaikan bahwa penghargaan Adipura itu bukan hanya sertifikat, ada piala kencana itu yang penting. Piala kencana itu 3 tahun berturut-turut, kemudian ada inovasi-inovasi. Kalau mau kita lihat yang dapat kencana adalah di Kota Bitung. Saya pernah kunjungi di sana Pak. Memang layak dia dapat Adipura Kencana. Nah ini kalau kita pikirkan bagaimana kita ke depan
Adipura ke depan hampir seluruh kabupaten kota tadi itu sudah memikirkan untuk mendapatkan, dia yakin komitmen untuk mendapatkan, tapi yang sebelah kiri itu kenapa tidak mungkin masih ragu, terlalu banyak rintangan, belum mulai tapi sudah istilahnya belum berjuang sudah gugur duluan. Jadi kita harus optimis dan komitmen kita tadi sampaikan oleh Pak PJS, harus kita komitmen, jangan kita layu sebelum berkembang. Nah, untuk mendapatkan memang harus penuh perjuangan mendapatkan keberhasilan. Banyak rintangan harus dilakukan. Perjuangan kita anggaran, kemudian SDM, sarana dan prasarana harus kemudian tingkatkan untuk memang untuk mendapatkan penuh perjuangan. Nah, Adipura ke depan seperti apa? Salah satu instrumen sebenarnya pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, bersih, teduh dan berkelanjutan. Seperti tadi saya sampaikan, kalau hanya bersih dan teduh itu 1 minggu kita bisa lakukan, tapi berkelanjutan tidak. Ini yang terpenting, berkelanjutan atau tidak. Jangan sampai nanti ada tim baru kita melakukan gerakan, setelah tidak tim, begitu lagi. Ini yang perlu kita evaluasi. Tadi disampaikan oleh Pak Kadis, memang kita harus evaluasi secara keseluruhan. Kemudian Adipura mendorong komitmen tadi sudah disampaikan oleh Pak PJS. Kemudian pencapaian target Dasrada saya sudah sampaikan tadi, apakah bisa tercapai atau tidak. Kemudian tadi ini visi Adipura tadi banyak disampaikan oleh Pak PJS, komitmen sebenarnya Adipura juga bukan hanya milik pemerintah, bagaimana partisipasi publik dalam memilah dan mengelola sampah dari sumbernya. Kemudian bagaimana sampah itu menjadi sumber daya dengan ekonomi sirkular, dan bagaimana kita mencapai zero waste zero emission tahun 2050 tadi. Ini yang banyak tadi disampaikan Pak PJS sudah tadi sampaikan banyak di sini. Kemudian implementasinya saya sudah jelaskan. Nah, rehabilitasi si Adipura. Jadi Adipura sekarang itu ada 4 poin rehabilitasinya. Pertama, bukan lagi voluntary tapi sudah menjadi mandatori bagi seluruh kabupaten kota. Kemudian sudah berbasis sistem informasi SIPSN, akan dilihat dari SIPSN. Jadi kalau kita turun di lapangan itu hanya klarifikasi saja, tapi sudah kita lihat dari hasil SIPSN-nya. Kemudian klasifikasi kota sudah di klasifikasinya. Kemudian pemantauan berbasis teknologi. Jadi kalau kita mau ini tidak bisa lagi kita melakukan Adipura-pura karena kita sudah dipantau oleh secara teknologi melalui citra satelit. Ini perbedaan Adipura yang lalu dengan sekarang. Tadi sudah banyak saya sampaikan. Ini kemudian tahapannya, pertama pengumpulan data, kemudian kita klasifikasi, kemudian kita lihat dari SPSN-nya memenuhi atau tidak, baru kita nilai. Jadi SPSN sebagai P1-nya, dasarnya kita dalam melakukan pemantauan. Kalau memenuhi klasifikasi itu bisa kita pantau. Nah, ini tadi sistem informasi yang menjadi dasar. Kemudian ini klasifikasinya. Jadi yang bisa dipantau Adipura itu kelas 1, 2, 3, kelas 1, 2 dan 3. Untuk kelas 4 itu sampai sekarang belum. Jadi kalau sudah memenuhi kapasitas pengelolaan sampah 50 sampai 70% itu sudah bisa dipantau. Ini yang klasifikasinya. Kemudian ini menggunakan citra satelit, itu bisa kelihatan yang warna-warna kuning itu adalah timbulan sampah. Kemudian ini TPA kita bisa lihat, misalnya Kota Makassar, kita bisa lihat fotonya di Jakarta dengan menggunakan citra. Jadi tidak bisa kita mengakali bahwa TPA kita bagus sementara di citranya seperti ini. Kemudian ini misalnya di suatu daerah ada warna kuning, setelah kita telusuri warna kuning ini ternyata memang ada sampah. Jadi kita tidak bisa lagi mengakali karena sudah menggunakan citra satelit, sudah kelihatan. Jadi kita turun sebenarnya hanya klarifikasi. Kalau kita mau tanpa turun kita sudah tahu kondisi sampah tersebut. Nah, ini lokasi pemantauan yang wajib dipantau: TPA, pasar, kemudian fasilitas pengelolaan sampah yang dikelola masyarakat dan oleh pemerintah, pemukiman. Sekarang ada tambahan kampung iklim, 3 kampung iklim, kemudian hutan kota, taman kota, shelter, saluran terbuka, rumah sakit puskesmas, jalan, pertokoan, sekolah. Ada beberapa fasilitas tadi ini titik lokasi saya sampaikan tadi bermasalah. Itulah mungkin
kenapa Kota Makassar ini tahun kemarin hanya mendapatkan sertifikat, karena mungkin dari 13 titik lokasi masih ada yang perlu ditingkatkan. Itu yang perlu, yang tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis, bukan hanya TPA tapi ada beberapa, misalnya tempat sampahnya, kemudian pemilihan sampahnya, kemudian pengomposannya, dan seterusnya yang di masing-masing titik lokasi. Ini yang tidak wajib pasang surut, karena ada beberapa kabupaten kota yang tidak mempunyai pasang surut, perairan terbuka, kemudian pantai wisata. Kalau ada bisa dipantau, kalau tidak ada tidak wajib. Stasiun kereta api, terminal bus, pelabuhan penumpang, bandar dan seterusnya. Artinya ini sesuai dengan kondisi daerah. Kalau ada kita pantau, kalau tidak kita tidak bukan merupakan suatu kewajiban. Nah ini yang bobot nilainya. Kalau kita mau lihat, saya tandai tadi TPA itu kan masih perlu ditingkatkan. Kemudian yang kedua tadi pasar yang banyak tadi sampai itu kan bermasalah juga yang untuk yang kemarin ini. Kemudian ban sampahnya, di sini banyak ban sampah terdata, tapi yang aktif hanya 30%. Nah kalau kita bisa maksimalkan, saya kira ini salah satu solusi juga untuk mengurangi sampah dari sumber. Itu ban sampah induk, kemudian ban sampah unit, TPS 3R, TPST dan seterusnya. Kemudian fasilitas yang dikelola masyarakat. Kemudian sekolah. Saya kira banyak sekolah ini bisa kita manfaatkan. Salah satu sarana yang ada di sekolah itu mengurangi sampah. Dari 20 item itu saya sudah kelompokkan yang perlu kita menjadi perhatian untuk meningkatkan. Nah ini setiap lokasi ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat kebersihannya seperti apa, RTH-nya, kemudian pelayanan persampahannya, kemudian pemilahannya ada tidak, pengomposannya ada atau tidak, keterlibatan masyarakat ada atau tidak. Ini juga dilihat juga peran masyarakatnya, karena Hadipura ini bukan milik pemerintah tapi milik semua stakeholder yang tadi sudah disampaikan. Ini sekali lanjut saja, ini yang untuk bank sampah, ada manajemen dan bangunannya. Kemudian saya lanjut saja, ini yang TPA. Ini yang TPA yang perlu kita perhatikan tadi, sarprasnya, kemudian hewannya, hewan ternak, kemudian sarana operasi alat berat. Saya kira kondisinya kalau di mau yang ideal itu ada 3, bulldozer, ekskavator, ada 3 yang kalau yang mau yang agak bagus. Baru drainasenya, saluran lindi dan pengolahan lindinya. Ini air lindi juga harus diuji ya, diuji setiap 6 bulan sekali harus diuji. Kemudian sumur pantau juga harus diuji setiap 6 bulan sekali. Sumur pantau ada 2, ada yang di bagian hulu, ada bagian hilir, untuk mengetahui tingkat cemarannya atau tidak. Penanganan gas metan. Jadi di beberapa TPA sudah memanfaatkan gas metannya, seperti di TPA baru dia sudah memanfaatkan gas metannya untuk beberapa pemukiman yang ada di sekitar TPA untuk kompor gas. Dia sudah memanfaatkan. Kemudian zona aktif. Jadi ada penimbunan secara berkala. Kami sudah mendampingi Kota Makassar dalam penanganan TPA. Kita buat zonasi denanya, sehingga dalam pengelolaan TPA tidak dilakukan secara tertata. Kemudian pengaturan lahan, ada zonanya, zona blok dan sel, itu yang perlu kita perhatikan, sehingga operasional kita tidak terlalu besar. Penimbunan, sebenarnya penimbunan itu bukan hanya tanah, tapi bisa menggunakan material yang lain. Intinya adalah sampah tertutup. Kadang orang salah memahami terkait dengan penimbunan tanah, tidak mesti tanah, bisa yang lain, yang penting tertutupi sampah tersebut. Kemudian pengolahan sampah, mungkin ada di TPA ada pengolahan sampah, misalnya ada pengomposan di dalam, kemudian ada TPST di dalam dan seterusnya. Kemudian kelembagaan yang penting. Ini ada tambahan untuk pemantauan Hadipura mulai tahun 2020 kalau tidak salah, sudah memasukkan 3 kampung iklim. Apa yang dilihat di kampung iklim tersebut, ada tidak pemilahan sampah, kemudian ada nggak pengolahan sampah, apa seperti pengomposan, FNC, budidaya maggot, ada pelaksanaan 3RD. Itu aja saja dilihat di kampung iklim itu sementara. Bukan proses pembentukan kampung iklim, tapi bagaimana proses pengolahan sampah yang ada di kampung iklim tersebut. Nah ini memorisasi dengan Pak Kadis
di Jakarta waktu dapat Adipura, walaupun sertifikat, alhamdulillah. Nah ini rapornya Kota Makassar kami sampaikan. Tahun 2022 dia punya IKPS itu 65,47, dia masuk kategori tinggi. Namun di tahun 2003 dia turun ke 60,98. Ada apa ya? Ini jadi pertanyaan. Dari 66 turun ke 60 walaupun masih di rank tinggi. Ini perlu kita evaluasi kenapa bisa turun. Nah ini yang tadi sudah 67 ke 60. Sementara di tahun 2000 udah naik dari 65 ke 66. Di 2003 67 turun ke 60. Luar biasanya ini penurunnya ada 7 poin. Ini yang perlu kita evaluasi juga ya. Nah ini timbulan sampahnya, capaian kinerja untuk pengurangan sampahnya, alhamdulillah jauh sekali dari capaian. Target 28 dicapai 4, itu jauh banget. Kemudian untuk penanganan dia terbalik, targetnya 72 dia capai 83. Luar biasa di penanganan. Berarti yang apa maknanya di sini? Peran masyarakatnya yang kurang, karena pengurangan itu lebih ke peran masyarakat, lebih kepada bank sampahnya. Kalau peran pemerintah sudah alhamdulillah sudah, tapi yang perlu sekarang kita genjot, kita perhatikan di peran masyarakatnya, karena itu yang data membuktikan sekian. Nah ini timbulan sampah masih 1.000 ton, 1.300 ton per hari. Kemudian tahunannya 376.000 ton. Nah, tadi saya sampaikan kalau sampah organiknya 50-60%, berarti ada 50-60 ton yang masuk ke TPA. Coba kalau itu kita kurangi sampah organiknya. Kenapa TPA bau? Karena itu dari sampah organik. Kalau kita bisa memilah misalnya dari sumber, dari pasar, dari pertokoan, dari pemukiman, kita pilah saja sampah organiknya dijadikan maggot. Ini juga sumber daya juga untuk ini. Kalau di Banyumas itu dia kerjasama dengan PT Pusri untuk menghasilkan pupuk organik yang dihasilkan sudah industrialisasi pupuknya. Kita juga bisa mengembangkan maggot untuk mengurangi ini. Intinya adalah bagaimana kita memilah dari sumber, dari rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, dari sepupunya, dari hotel, restoran, kemudian pertokoan, itu yang harus kita kurangi sampah organik. Ini kata kunci di sini kalau kita mau mengurangi timbulan sampah di TPA. Kita penanganan dari hulu bukan dari hilir. Kalau hilir tadi sudah oke, tapi hulunya seperti apa? Mungkin ini yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Nah ini komposisi sampahnya. Memang kalau kita lihat tadi kertas, saya kira kertas ini juga sumber daya untuk dijual. Kemudian plastik luar biasa 45%. Kemudian sumber makanan ini yang mungkin tapi Pak Kadis yang tahun ininya sumber sampah berdasarkan sumbernya belum diinput Pak. Bisa nanti ini diinput karena masih kosong. Jadi kita belum tahu sumber di mana yang tertinggi, hanya dari jenisnya tadi. Ini belum diinput, ya mohon nanti kalau bisa diinput supaya tidak bermasalah nanti ini. Kemudian ini capaiannya tadi saya sudah sampaikan sudah mencapai. Nah ini kemudian ini juga data dari Kota Makassar ini timbulan sampah dari 47.000 ton atau 12,5%. Tahun 2000 sekitar 5,2% terindikasi berpotensi ke laut. Itu tadi saya sampaikan. Inilah yang masuk ke laut ini yang dimakan ikan. Ini juga menjadi perhatian kita, sampah-sampah yang masuk ke laut supaya jangan menjadi mikroplastik. Ini yang bocorin dari darat bocor ke laut ini. Saya kira tadi sudah sampaikan. Izin Pak Kadis, kalau di TPA sudah ada juga harus ada pengelolaan sampah tadi. Di SIPC-nya belum ada di input. Belum. Oh nanti bisa di input. Ya itu masih kosong tuh. Jadi berapa sampah yang masuk ke landfill itu yang terdata, tidak ada pengurangan. Misalnya 100.000 ton masuk ke landfill, berapa yang dikurangi? Baik dibilang atau di apa itu harus di input. Apakah tinggal 8.000 ton 800 ton atau bagaimana, ini belum, masih berapa yang masuk itu yang terdata belum.
Nah ini yang untuk bank sampah tadi, bank sampah, alhamdulillah banyak ini, bank sampahnya ada 66, tapi yang dikelola hanya 255.000 kilo per tahun. Kalau ini kita bisa tingkatkan, saya kira bisa juga mengurangi sampai masuk di TPA. Kemudian bank sampah hanya 494 ton per tahun, jadi berapa per bulan? Ini juga bisa. Mungkin anggaran dari misalnya anggaran untuk pengelolaan TPA misalnya 2 miliar atau 10 miliar ini, kalau kita alihkan untuk meningkatkan kapasitas bank sampah, misalnya memberikan mesin pencaca, press, memberikan bantuan misalnya bantuan lunak sehingga bisa meningkatkan, sekira bisa dikurangi dan bisa meningkatkan juga pendapatan ke ekonomi masyarakat. Itu kita bisa lihat ini. Kemudian ini tadi saya sampaikan permasalahan umum. Nah ini yang ini sedikit dari Banyumas, kami pernah datang ke sana. Ini dari tahun 2018 ada 143 truk sampahnya ke kota. Kemudian 1 tahun kemudian tinggal 86. Tahun berikutnya tinggal 57. Tahun 2022 tinggal 14. 2023 sudah zero. Tidak ada lagi yang truk. Kenapa? Karena mereka tingkatkan di pembangunan hanggar, PDU, TPST, dialihkan tadi. Jadi bisa meningkatkan pengelolaan dan pendapatannya. Ini kalau kita lihat, ini jumlah tahun 2023 itu mereka sudah menangani 100% dan dia bisa menyerap tenaga kerja 1.250 orang. Bagaimana dianggarkan untuk pembiayaan dari tadi penjualan sampahnya tadi, ada subsidi silang. Sampah berkurang, ekonomi bertambah, sosial juga kita meningkat. Ini ya, sudah zero waste. Mungkin ini sudah untungnya dia sudah miliaran per tahun ya. Malah dia sudah menyumbang ke PAD Kota Banyumas itu 50% disumbangkan. Ini saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Dia bilang kurangnya mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.